Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan, hari ini adalah pelajaran PKN, yaitu materinya tentang keberagaman budaya, ya. Keberagaman budaya. Sebelum belajar sebelumnya itu yaitu materinya tentang keberagaman suku bangsa. Kalau kita kemarin tentang membahas keberagaman suku bangsa, tapi kali ini kita membahas tentang keberagaman budaya. Ya, anak-anak sekalian. Perhatikan dan didengarkan. Aku kasih besar sedikit. Nah, sedikit aja. Oke. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan dan adat istiadat masing-masing. Jadi, Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa. Banyak suku bangsanya. Banyak bahasa daerahnya, banyak budayanya, ya, banyak budayanya. Makanya setiap suku bangsa memiliki kebiasaan dan adat istiadat masing-masing atau berbeda-beda. Adat Jawa dengan adat Papua, adat Makassar dengan adat Buton berbeda-beda. Kebiasaan dan adat istiadat itu dilakukan secara berulang-ulang sejak zaman nenek moyang, zaman dahulu. Pada akhirnya, kebiasaan dan adat istiadat itu menjadi budaya khas suatu suku bangsa. Kebiasaan dan adat istiadat itu menjadi budaya khas suatu suku bangsa. Ya. Budaya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal suatu suku bangsa. Ya, memang sangat pengaruh, di mana lingkungan itu memang berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Bukan dalam kehidupan kita juga, budaya kita termasuk. Tapi kebanyakan sekarang budaya kita yang lama-kelamaan agak sedikit berkurang karena masuknya budaya asing yang dari luar. Malah budaya kita yang jarang dipublikasikan. Kebanyakan kayak film-film itu film-film drama Korea, tapi tidak menyinggung film-film Indonesia yang melainkan berbudaya. Ya. Lingkungan tempat tinggal setiap suku bangsa berbeda-beda. Oleh karena itu, budaya setiap suku bangsa juga berbeda-beda. Ya, berbeda-beda budayanya ya. Budaya suatu suku bangsa dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Budaya suatu suku bangsa itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Di Papua ini semuanya suku sudah ada. Dari Sabang sampai Merauke. Semuanya jadi satu. Kalau ada acara pasti beda acaranya. Ini adat Makassar, ini adat Jawa, ini adat Papua, ini adat Minang, ini adat Aceh, ini adat Buton, ini adat Ambon, berbeda-beda. Kalau pada saat acara, ya. Tetapi kita harus saling memahami dan saling menjaga satu dengan yang lain. Saling menghormati. Intinya itu. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambar-gambar ini. Rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat. Terus rumah Banjung, rumah adat Kalimantan Selatan. Keris, senjata tradisional dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Papeda, makanan khas dari Maluku, Papua. Saya yakin semuanya anak-anak sekalian pasti sudah pernah makan papeda, ya.
Pak Guru juga pernah satu kali saja, habis itu nggak mau makan karena nggak cocok di lidah Pak Guru Jolin, atau memang nggak bisa makan Pak Gurunya, dalam arti saya sudah merasakan tapi tidak cocok buat saya. Intinya sudah merasakan, menghargai saja ya. Kalau nggak mau papeda ya nggak apa-apa, cari makanan khas Papua atau Maluku lainnya seperti sagu yang kering dicolokkan dalam teh, nikmat dan bikin kenyang. Kemudian yang berikutnya gambar sasando, alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Bentuknya kayak karang anak-anakku sekalian ya, kayak bengkuang. Tahu bengkuang enggak? Kalau enggak tahu kayak bengkuang ya kayak ini aja sudah, bawang putih itu. Contohnya ini sasando ini. Alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai enggak keluar nanti. Pasti keluar pada saat ulangan atau ujian. Berikutnya, nah, kalian sudah memperhatikan gambar berikut. Apa pendapatmu tentang keberagaman budaya pada gambar tersebut? Betapa indah dan hebatnya keberagaman budaya bangsa kita, bukan? Iya. Setiap daerah, setiap tempat itu memiliki budaya dan alat tradisional, makanan khas, dan rumah pun berbeda-beda. Ya. Tapi kita harus menghargai dan menghormatinya. Ingat baik-baik. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa perbedaan itu indah. Nah, perbedaan itu indah anak-anakku sekalian. Tapi kalau kita saling menjaga satu sama lainnya, maka disebut perbedaan itu sangat indah. Perbedaan atau keberagaman budaya adalah kekayaan bangsa kita yang harus dijaga bersama. Keberagaman budaya bangsa akan terjaga apabila kita saling menghormati dan menghargai. Nah, Pak Guru sampaikan dari awal tadi kan, bahwa kita harus menjaga bersama-sama apabila kalau saling menghormati dan menghargainya. Pak Guru sudah bilang dari tadi, kita harus saling menjaga, saling menghormati, menghargai satu sama lain agar adat istiadat yang di Indonesia ini tetap terjaga, tidak ada bentrok satu suku dengan satu suku yang lain. Itu dilarang sama Indonesia atau oleh negara ini. Dan lebih baik menghargai, menghormati satu sama lain. Itu malah disanjung sama Indonesia atau negara ini. Anak-anakku sekalian, seperti itu. Sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya dapat kita lakukan dengan cara berikut nih. Yang pertama adalah bangga ketika memakai baju adat dari asal. Pak Guru aja bangga memakai baju adat dari asal. Kok bisa Pak Guru? Iya, waktu Pak Guru nikah ya pakai adat Jawa. Bangga sekali saya menggunakan baju adat tersebut. Contohnya seperti itu. Karnaval juga begitu Pak Guru zamannya dulu. Menggunakan pakai baju adat Jawa. Kalau kalian pasti pengen baju adat Makassar, Madura, apalagi cita-cita. Tentara, polisi, suster, dokter, perawat, Pak Mantri, ya kan, sepak bola, pemain bola pada saat karnaval budaya itu. Terserah bebas. Tapi sekarang pandemi tidak bisa untuk karnaval kayak dulu lagi, ya. Yang kedua adalah mempelajari tarian adat daerah lain. Nah, tarian poco-poco, tarian dari Papua, dari Maluku, tarian ngeremo dari Jawa Timur, ya. Tarian Makassar juga ada pasti, tarian Madura ada, tarian Kalimantan juga ada, tarian dari Minangkabau ada, dari Aceh ada. Semua memiliki, tiap-tiap daerah memiliki tarian adat masing-masing. Berikutnya adalah menonton pertunjukan dari daerah lain, memuji keindahan keberagaman senjata tradisional nih. Kayak memandau itu dari Kalimantan, senjata mandau, ya kan, dari Kalimantan. Tariannya tari perang, ada juga tari perang, tari ngeremo, ya. Reok Ponorogo itu tarian juga budaya Indonesia juga itu reok, ya.
Saljojo itu tariannya Papua juga bisa, kayak mana-mana gitu, tarian perang pada suku Dani dulu ya. Contohnya seperti itu. Berikutnya yang keempat adalah menjaga kebersihan ketika berkunjung ke rumah adat. Nah, contohnya pada saat kalau ke Taman Mini Indonesia ya, itu dari Sabang sampai Merauke semuanya tradisional sudah ada di situ. Kita bayar tiket masuk, jangan asal-asal bayar ya saya bebas bayar, tidak. Kita harus saling menjaga, saling menghargai. Jangan wah ini saya nggak suka, apa ini rumah adatnya joglo nih, orang Jawa nih jelek, langsung dikasih berikan sampah makanan. Tidak boleh seperti itu. Malah kita harus saling menjaga kebersihan di tempat wisata tersebut kalau pernah ke Taman Mini Indonesia yang terletak di Jakarta ya. Kemudian yang terakhir adalah meminta teman yang berbeda suku untuk menceritakan tentang kebudayaan daerahnya untuk menambah pengetahuan. Saya yakin di kalian pasti pernah ngalamin seperti itu. Wah, kalau di Jawa toh ini. Wah, beda kalau di Makassar toh seperti ini. Pasti di setiap kelas kalian tuh pasti menceritakan daerah kalian masing-masing tanpa kalian sadari. Di Jawa tuh enak, ada ada kereta api, ada becak. Nah, di sana itu juga ada budaya kuda lumping. Nah, contohnya seperti itu. Nggak apa-apa sharing satu sama lain antar suku satu dengan suku yang lain. Yang penting tidak boleh saling mengejek satu sama lain ya. Kita lihat Pak Guru Lingkar di sini. Di sini ada sebuah contoh menonton pertunjukan dari daerah lain merupakan contoh sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya. Nih, ini kalau nggak salah tarian Bali yang dimana terletak di Bali. Apakah tarian Bali bisa ditarikan di Papua? Boleh. Siapa yang nggak boleh? Itu festival tarian budaya Indonesia. Boleh saja. Kalau Papua ke Jawa malah boleh. Indonesia itu bebas dan menjunjung tinggi adat istiadat budaya masing-masing. Jangan ada provokator yang saling menjatuhkan suku dan budaya masing-masing. Itu dilarang malahan. Tapi dalam kriteria saling mempersatukan budaya adat seluruh Indonesia, negara Indonesia sangat antusias sekali. Ya, semacam itu anak-anakku sekalian. Itu tadi penjelasan tentang keberagaman budaya yang dimana materinya hari ini cukup sekian saja anak-anakku sekalian, dan jangan lupa tonton video ini absen, karena kebanyakan absen tuh hanya 11-15 saja. Padahal jumlahnya itu lebih dari 65, lebih dari 65 dari kelas 3A dan 3B. Ya. Ayolah, coba sekali-sekali absen. Ya. Sekian, itu aja sih pesan Pak Guru. Tetap belajar di rumah ya, tetap ada tatap muka. Insya Allah bulan 3 ini kita sudah tatap muka seperti normal, tapi jaga protokol kesehatan juga ya. Bulan 3 tinggal tunggu SK dari wali kota saja anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya, tinggal sedikit lagi, hitungan 2 minggu lagian lah. Tapi sebelum tanggal 3 bulan-bulan Maret ini, sebelum tatap muka, pasti tiap minggu-minggunya satu kali pertemuan tatap muka pasti ada, sudah diadakan dan sudah dijadwalkan ya. Itu saja dari Pak Guru Jolin. Nonton dan simak baik-baik materi tersebut yang Pak Guru sudah ajarkan ini ya, sangat bermanfaat dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.